inside my own world of make-believe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dalam video kali ini saya akan menjelaskan dari praktikum perencanaan dan pengendalian produksi di modul 3, yaitu disagregasi dan MPS atau Master Production Schedule, atau bisa disebut juga yaitu JIP, Jadwal Induk Produksi. Nah, tujuan di model ini ya, yang pertama adalah mencari produk mana yang akan diproduksi di setiap periodenya. Oke, saya jelaskan secara ringkas penjelasannya. Yang pertama adalah proses disagregasi, yaitu proses merubah hasil rencana produksi agregat menjadi jumlah yang harus diproduksi untuk setiap produk atau item. Nah, ini berdasarkan persen proporsinya. Hasil dari disagregasi ini berupa jadwal induk produksi atau Master Product Scheduling. Karakteristik dari perencanaan produksi biasanya tidak rinci, dana dibuat untuk family atau kelompok produk. Nah, ini nggak perlu. Nah, ini langkah-langkah dalam melakukan disagregasi. Ini tabelnya. Kita langsung saja ke Excel aja ya. Ada 10 langkah. Cuman di sini yang paling terpenting adalah keputusan untuk produksinya di disagregasi ini. Misalnya nanti kita bagi menjadi beberapa produk. Saya udah memberikan bahannya ke kalian. Sama seperti ini. Nah, ini dari satu merek itu terdapat beberapa produk. Nah, ini dibagi berdasarkan persen proporsinya. Ini demand diambil dari modul 2 yang RU, run up. Dibagi berdasarkan persen proporsi. Rumusnya itu adalah run up. Karena dia produk, kita harus memproduksi, nggak mungkin di run down. Misalnya kita butuh, dalam perhitungan butuhnya 10,7. Nggak mungkin di rundown menjadi 10. Berarti harus di run up jadi 11. Karena kita berbicara mengenai produk. Dari 3 produk ini dibagi berdasarkan persen proporsinya. Rumusnya adalah run up, demand, dikali dengan persen proporsi, dibagi dengan faktor konversi. Sehingga didapatlah hasilnya sekian. Begitu juga dengan yang lainnya. Nah, terus dijumlahin. Ini rencana produksi agregat totalnya ini. Nah, terus baru kita mulai dimasukkan di kolom MPS. Sebenarnya saya rada males sih ngejelaskan MPS ini atau disagregasi atau di modul 3 ini. Kenapa? Menurut saya nggak ada yang perlu dijelasin. Kita tinggal masukin nomor paling di sini yang perlu dijelasin itu. Ini kesimpulan untuk memproduksi atau tidak. Selebihnya ya tinggal masukin rumus aja. Sementara rumus-rumusnya udah ada di modul. Itu. Yang pertama menentukan inventory. Ini rumusnya. Untuk inventory 1 rumusnya ini, sedangkan di periode selanjutnya atau di periode berikutnya ini rumusnya. Jadi di periode pertama ini kan ada 12 periode. Ini ada 12 periode. Nah, di periode pertama rumusnya yang tadi. Di periode selanjutnya rumusnya yang pakai yang kedua. Nah, terus menentukan forecast tiap item. Rumusnya ini menentukan safety stock. Rumusnya ini penentuan demand periode. Nah, safety stock ini memang sudah ditentuin ya, sama dengan 0. Kita sementara ini merencanakannya tidak menggunakan safety stock terlebih dahulu. Nanti di MRT mungkin baru kita menggunakan safety stock. Penentuan demand periode T, menentukan keputusan untuk produksi. Nah, ini menentukan keputusan untuk produksi. Jika IJT lebih kecil dari SIJT berarti harus diproduksi. Kalau sebaliknya berarti tidak diproduksi kalau bernilai positif. Jadi dia kalau bernilai negatif, misalnya -1, nah itu diproduksi. Bila bernilai
satu itu tidak diproduksi. Tapi karena dia ada 3 produk, ini kan satu merek ada 3 produk lah istilahnya ya. Nah ini harus dijumlahin. Jadi kalian ngitung dulu ini kesimpulan untuk produksi ini nanti dikosongin terlebih dahulu. Kalian kerjain sampai dengan ke sini, ke kolom terakhir. Nah, terus baru ini disimpulkan di sini dulu sementara. Misalnya, jika SIJT lebih besar dari IIJT itu sama dengan 1. Sampai sini aja dulu. Ini dijumlahin semuanya, tapi belum mengerjakan ini ya. Ini dilewat dulu, ini dijumlahin dulu semua per 3 produk karena dia ada 3 produk. Ini dikerjain dulu. Dihitung dulu, misalnya hasilnya 1 semua. Nah, baru dimulai dari sini. Baru rumusnya adalah jika penjumlahan ini lebih besar dari SIJT, berarti dia produksi. Misalnya ini kan SIJT masih 0 nih. Jika si sum ketiga ini lebih besar dari SIJT di yang broadband ini, lebih besar dia penjumlahan ini, berarti dia diproduksi. Kalau misalnya ini 0 semua, berarti dia tidak diproduksi. Kesimpulannya, ini kan rumusnya. Jika penjumlahan dari AL5 sampai AL7, ini AL5 sampai AL7 lebih besar dari 0, maka dia diproduksi. Jika tidak, berarti tidak diproduksi. Jadi kita jumlahin dulu semuanya ini. Kalau cuma salah 2, 0 ya pasti diproduksi. Pokoknya kalau hasil penjumlahannya, nah ini. Kalau hasil penjumlahan di sini semuanya 0, berarti dia tidak diproduksi dan akan berdampak ke yang lainnya. Nah Pak, kalau misalnya di sini ada plus 1, ya nggak apa-apa, ini ada plus 1 berarti di sini nilai hasilnya adalah 0, di sini 1. Cuman kan masih ada 2 yang hasilnya positif. Kalau ini dijumlahin berarti hasilnya 2. 2 kalau dibandingin sama 0 ya gedean 2 kan, berarti jika di sini 0, di sini 2, di sini 0 ya berarti masih gede kan, berarti masih diproduksi, dan ini pun kan diproduksi walaupun di sini nilainya positif gitu. Karena kita melihatnya di penjumlahan si ketiga produk ini, bukan persatuannya gitu. Oke, paham ya? Untuk disagregasi itu kalian tinggal masukin rumus aja tuh. Ini rumus semua. Round up kalau masalah, karena dia membicarakan produk, jadi bukan round down. Round up. Pokoknya kalau ada hasilnya yang koma-komaan itu di run up aja nanti. Ini tinggal masukin rumus aja. Yang jelas kalian harus mengikuti aja di sini langkah-langkahnya. Di sini udah cukup jelas menurut saya rumusnya, jadi nggak ada yang perlu saya jelasin. Saya paling ngejelasin itu keputusan untuk memproduksi. Oke, sekarang kita lanjut ke MPS. MPS juga mempunyai data awal, kemarin juga udah saya kasih. Ini data awalnya, nanti ini yang udah ditambahin NPM. Nah, ini ada load size, lead time, DTF, VTL, order policy, safety stock. Yang gini-gini sih yang digunakan adalah DTF, VTF-nya aja. Kalau yang lainnya nggak berpengaruh karena di sini masih MPS. Nanti berpengaruhnya order policy, lead time. Sementara sini lead time masih 1. Ya, berpengaruhnya nanti di MRP. Setelah modul 3 nanti ada modul 4. Nah, nanti di situ ada MRP. Baru kita menggunakan order policy. Nah, ini pun di MPS ini pun yang dihitung cuman PAB dan ATP-nya aja. Yang lain nggak ada yang nggak rame menurut saya modul ini tuh. Kalian tinggal masukin rumus aja. Jadi makanya saya rada menjelaskan karena di modul itu udah cukup komplit, cukup menjelaskan. Tapi karena kemarin ada yang bertanya, ada videonya enggak, ya udah berarti saya harus bikin. Nah, ini paling di
Sini aja nih, untuk daerah PTF itu rumusnya seperti ini. Untuk antara DTF dan PTF itu rumusnya ini. Untuk PTF-nya rumusnya ini. Gitu aja. Yang lainnya juga cuman mengikuti yang rumus-rumus yang ada di modul. Yang perlu diperhatikan cuman ini aja. Daerah DTF, antara DTF dan PTF, terus daerah PTF seperti ini. Contohnya, misalkan di sini tertulis DTF-nya 9, DTF-nya 5, PTF-nya 9, sorry. Nah, berarti DTF itu di periode 1 sampai dengan 5 ini dikenal dengan DTF. Nah, antara itu ini 6. Ini antara. Nah, terus ini dari 7, 8, 9 itu daerah PTF. Selebihnya nggak ada, biasa. Nah, ini rumusnya. Yang ada rumus itu cuma PAB dan ATP. Tinggal masukin rumus aja sesuai PTF-nya mana, DTF-nya mana, antaranya mana. Ini penjelasan untuk DTF. Ini penjelasan untuk DTF. Adalah batas di mana demand tidak bisa lagi untuk diubah dengan karakteristiknya, yaitu panjangnya sama dengan lead time, PAB dihitung dari aktual demand dan perubahan ini. Terus ini PTF-nya adalah batas di mana demand masih mungkin untuk berubah jika material dan kapasitas tersedia dengan karakteristik. Cuman untuk di sini kita udah tentuin nih DTF-nya sekian, PTF-nya sekian, berarti ya sudah tinggal masukin rumus aja. Ini forecast, tinggal ngambil dari sini, dari disagregasi. Terus actual demand itu juga tinggal ngambil dari sini nih, yang sudah kita rubah nih. 1, 2, 3, 4, 5 kan cuma 6 periode. Ini juga tinggal masukin ada 6 periode. Terus master scheduling. Master schedule itu juga tinggal diambil dari disagregasinya. Diambilnya dari mana, Pak? Yang master schedule diambilnya dari Ki Bintang. Nah, nih. Ki Bintang IJ adjustment yang sudah di adjustment, di positifin. Ini diambilnya dari sini. Oke, gitu aja. Bisa mau lihat rumus-rumusnya. Ini kan udah ada rumus-rumusnya. Nih round up E8. Ini E8 tuh inventory awal. Dikali E4. E4 tuh proporsinya dibagi dengan E5. E5 tuh faktor konversinya. Kalian lihat sendiri lah ya. Kembali lagi ke MPS. Cuman gitu aja, terus ATP-nya ya sama dengan itu yang di atasnya. Ini. Di sini ada penjelasannya nih. Available to promise merupakan alat yang digunakan untuk menjanjikan jumlah yang bisa dipesan konsumen. Merupakan bagian dari persediaan yang belum dijanjikan, digunakan oleh bagian pemasaran untuk membuat janji penjualan di masa yang akan datang. Itu. Ini PAB digunakan untuk merencanakan jumlah yang harus diproduksi.
kita memproduksinya sekian, ya kita bisa menjanjikan juga ke konsumen sekian gitu. Ya, rame terus. Nanti di MRP mungkin ada, saya akan memberikan contoh, soalnya di situ agak rame di MRP. Kalau di sini mah karena udah ada modul, ya ikutin aja yang ada di modul. Oke, dan terakhir nanti tinggal menjumlahkan ini master schedule-nya di tiap tabel ini. Dijumlahin semuanya terus ditotalin di sini. Oke. Cuman gitu aja modul 3. Menurut saya nggak terlalu rame, kalian tinggal ngikutin modul, langkah-langkah juga ada, dan ditambah penjelasan dari saya rasa gampang dan harus betul semua. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I live inside my own world of make-believe.